Ibu bapak, saudara-saudari umat Allah yang terkasih, para bapak gereja pada awal gereja mempunyai cara untuk membaca dan merenungkan kitab suci. Ada 3 cara mereka membaca dan merenungkan kitab suci. Yang pertama, kitab suci dibaca secara alegoris. Artinya mereka melihat bahwa berbagai peristiwa dalam perjanjian lama itu mempunyai kaitan dengan perjanjian baru. Misalnya mereka memandang, merenungkan peristiwa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan melalui Laut Teberau menuju ke tanah perjanjian sebagai dalam perjanjian baru adalah sebagai lambang dari pembaptisan. Ada cara yang kedua, yakni dengan cara moral, bahwa kitab suci itu mengajak orang sesudah membaca untuk melakukan sesuatu. Misalnya dengan membaca tentang Yesus yang menetapkan hukum cinta kasih, maka menggerakkan mereka untuk berani mengasihi sesamanya tanpa memandang rupa, memandang asal, bahkan musuh-musuhnya. Dan cara ketiga yakni cara anagogis. Maksudnya adalah bahwa apa yang terjadi di kitab suci itu memiliki kaitan atau sebagai sebuah antisipasi akan hal-hal yang datang. Sebagaimana dalam bacaan pertama tadi, peristiwa Daniel yang melihat kedatangan yang maha kuasa yang lanjut usia sebagai gambaran tentang kedatangan Yesus yang kedua pada akhir zaman. Atau dalam bacaan Injil yang kita dengarkan, kisah transfigurasi adalah sebuah antisipasi akan kebangkitan Yesus yang mulia dan kedatangannya yang kedua sebagai yang agung untuk mengadili orang-orang, mengadili kita semua. Ibu bapak, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, dalam cara membaca kitab suci para bapak gereja ini, coba kita membaca dan merenungkan bacaan-bacaan hari ini, yakni pada pesta transfigurasi atau Yesus menampakkan kemuliaannya. Penginjil Markus, begitu pula juga kedua Injil sinoptik yang lain, Matius dan Lukas, juga mengisahkan bagaimana peristiwa Yesus berubah rupa di atas Gunung Tabor dengan membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes. Di atas Gunung Tabor, Yesus kemudian berubah rupa. Pakaiannya menjadi putih berkilat-kilat dan ditemani oleh Musa dan Elia, 2 tokoh besar dalam perjanjian lama. Dan terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Saudara-saudari yang terkasih, peristiwa transfigurasi atau peristiwa perubahan rupa Yesus di atas Gunung Tabor sebenarnya adalah sebuah antisipasi. Para ahli kitab suci mengatakan bahwa peristiwa itu adalah sebuah peristiwa pewahyuan di mana Yesus memperlihatkan kemuliaannya sebagai antisipasi akan peristiwa kebangkitan dan juga peristiwa kedatangannya yang kedua secara mulia. Mengapa peristiwa ini menjadi penting? Karena sesudah peristiwa Tabor ini para murid akan mengalami peristiwa sengsara, wafat Yesus sendiri yang akan mengguncangkan mereka, mengguncangkan iman mereka. Sehingga peristiwa Tabor sebenarnya sebuah peristiwa pewahyuan, sebuah peristiwa iman yang akan menguatkan mereka bahwa sesudah peristiwa sengsara dan wafat Yesus yang mengguncang iman mereka, maka akan ada kemuliaan Paskah. Akan ada kebangkitan di mana Yesus akan datang dengan kemuliaannya. Sehingga peristiwa sengsara itu tidak menggoncangkan iman para murid sendiri.
Maka ibu bapak, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, begitu pula juga kita sebagai seorang beriman yang dalam persiarahan kita menuju kemuliaan juga mengalami juga peristiwa sengsara, peristiwa kematian, peristiwa duka, peristiwa kecemasan, tantangan dan kesulitan. Tetapi dengan Yesus yang berubah rupa, yang mulia, menjadi kekuatan kita untuk melewati peristiwa-peristiwa kehidupan kita. Maka ibu bapak, saudara-saudari, seperti juga Bunda Maria, hari ini kita akan membuka devosi atau novena kita selama 9 hari. Novena kepada Santa Perawan Maria yang diangkat ke surga. Maka saya kira bacaan hari ini pesta Yesus menampakkan kemuliaannya itu juga bukanlah sebuah kebetulan. Maria adalah sosok dari seorang beriman yang sejati, seorang model dari seorang beriman, di mana peristiwa Maria diangkat ke surga itu juga adalah sebuah antisipasi dari persiaran hidup kita sebagai seorang beriman juga. Sebagaimana Maria yang sesudah persiaran hidupnya di dunia diangkat ke surga dalam kemuliaan, kita juga sebagai orang beriman juga akan mengikuti cara yang sama seperti yang dilewati oleh Bunda Maria. Kita juga kalau setia seperti Bunda Maria dengan menjawab aku ini hamba Tuhan, mengalami berbagai peristiwa, bahkan peristiwa duka yang mendalam menyaksikan kematian putranya, tetapi ia setia di kaki salib, maka juga sesudah persiaran hidupnya di dunia diangkat ke surga dengan jiwa dan raga. Maka kita juga yang bersama Maria dalam hari-hari novena ini juga diingatkan bahwa kalau kita setia menjalankan apa yang menjadi kehendak Tuhan, bahkan ketika mengalami duka cita, mengalami penderitaan, kalau kita setia seperti Bunda Maria, maka kita juga akan mengikuti yang sama. Sesudah persiaran hidup kita di dunia akan mengalami sukacita, dimahkotai, diangkat ke dalam kemuliaan surgawi. Mari semoga hari-hari novena ini kita berjalan bersama Bunda Maria, menguatkan kita yang masih bersiara di dunia ini supaya setia seperti Bunda Maria, supaya kelak juga boleh diangkat ke surga, mengalami sukacita, kebahagiaan. Karena kita setia menjadi murid-murid Tuhan, sebagaimana yang Tuhan katakan, kalau kita menjalankan kehendak Tuhan, kita disebut sebagai saudara-saudari dan Ibu Yesus sebagai jaminan akan hidup yang kekal. Tuhan memberkati kita semua.